Kenapa tuh jauh? Itu di perjalanan 1 jam sebelum saya nyampe lokasi penginapan. Ini mobil mati mas. Teriak, astagfirullahaladzim. Di dalam mobil. Saya bertiga, apaan nih? Kenapa nih? Pertama si Tommy, dia masuk. Kenapa lu? Si Uci lagi begini. Bang Tom, ini pas banget di belakang kaca mobil kita Tom. Semalam gue ketemu kakek-kakek Ki. Yes. Gue ketemu kakek-kakek. Gue samperin tuh kakek-kakek. Itu gue nggak tahu orang atau gimana. Gue ngobrol sama kakek-kakek itu. Dia bilang, gue ngobrol. Jadi di malam itu gue ngelihat ada ibu-ibu pakai baju kayak baju kejawen Jawa gitu mas. Cuman entah kenapa pas gue jalan mau ke villa itu kagak ada, villanya nggak ada. Pure hutan belantara kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gue Rizko dan seperti biasa juga kali ini kita kedatangan satu narasumber. Kali ini narasumber kita mau cerita tentang pengalamannya ketika berlibur di daerah pulau di daerah Rangkas Bitung. Jadi gimana keseruan cerita narasumber kita kali ini? Kita sapa dulu sampai gue udah ada Bang Oki. Halo Bang Oki. Halo mas. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah jadi kan Bang Oki mau cerita tentang pengalaman ketika berlibur di daerah pulau di Jawa Barat. Di daerah Rangkas Bitung Jawa Barat. Nah itu kisi-kisinya gimana tuh Bang ceritanya Bang? Itu saya sama 4 orang ini semuanya rata kena gangguan. Oh 4 orang ini rata ngalamin gangguan? Saya bersama 3 teman saya ini. Di sana itu nginep berapa hari tuh Bang? 3 hari 3 malam pada saat itu. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. 3 malam tuh full tuh diganggu? Full. Rata dan mungkin yang berbeda hanya jamnya aja. Semuanya ngalamin ya? Semuanya ngalamin. Oke juga pasti ya? Oke, nah tahan dulu ceritanya nih Bang. Nah sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Yuk mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Oki. Nah ini gimana ceritanya Bang? Oke baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mas Rizko dan tim Lautan Mistis sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Dengan seksama. Kisah ini jadi kejadiannya tahun 2015 Mas Rizko waktu itu. Saat saya pengen liburan ke daerah Rangkas Bitung, Jawa Barat. Pada saat itu kebetulan saya ini lagi liburan kampus Mas. Liburan kampus dan kebetulan juga tepatnya saya lagi pengen ngisi naskah skripsi. Waktu itu kita nih berempat sama teman saya nggak ada planning mau kemana. Pokoknya nggak ada tujuan mau kemana nih. Nah saya sama 3 orang teman saya ini namanya Suci, Anton, sama Tommy. Kebetulan 3 orang sahabat saya ini teman kecil saya. Oh, teman kecil. Satu SD, SMP enggak, ketemu lagi di SMA, sampai akhirnya di perguruan tinggi. Kita nih, juga. Kita satu kampus. Nah pada saat itu, si Uci bilang, ini kita mau nyusun skripsi di mana ya enaknya? Kita nggak ada planning nih, atau enggak kita nggak mau nge-trip. Sebab memang dari SMA ini saya berempat suka nge-trip Mas. Saya suka jalan-jalan nih sama 4 orang sahabat saya ini. Ya udah, singkat cerita, karena waktu itu
kafe belakang kampus. Jadi sering nongkrong berempat di kafe belakang kampus ya Bang? Di kafe belakang kampus, Mas Rizko. Kebetulan waktu itu keadaan sore hari. Sore ya? Kita habis main di kampus. Itu ada namanya UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. Oke. Habis dari situ, saya ngobrol lah sama 3 orang sahabatnya ini di kafe tersebut. Saya bilang, jangan di sini deh Ci kayaknya. Kita cabut aja ke rumah si Tommy. Saya bilang gitu, ya udah boleh. Singkat cerita, saya pulanglah ke rumah Tommy buat ngebahas ini kita mau kemana. Udah, jadi gimana? Kalian pada mau kemana? Ada rencana nggak? Atau nggak ada tempat buat enak dituju nggak? Awalnya si Uci bilang, kita ke Bogor aja deh yuk. Kita main ke Curug aja yuk. Kita main keluar mulu kayaknya jauh, capek juga. Teman saya Tommy nyaut, jangan ke situ. Kalau ke Bogor deket banget gak sih? Oh, nggak deketan. Terlalu deket. Teman saya Anton bilang, dah kita ke Lawang Sewu deh, Semarang. Lawang Sewu Semarang. Saya jawab waktu itu, budget bro, kita minim budget kalau ke sana. Untuk sehari backpackeran doang mungkin capek. Kita minimal banget nih 3 hari lah kalau mau jalan-jalan. 3 hari saya mau jalan-jalan, akhirnya mikir dah tuh kita berempat kemana ya. Kebetulan Tommy ini ingat, oh iya, gua ada saudara Pak Citon di daerah Rangkas Bitung, Jawa Barat. Rangkas Bitung. Ya, di sana gua ada saudara dan kebetulan punya rumah juga. Dalam hati saya, wah kebeneran nih, pangkas budget juga. Sesuai budget. Ya, karena kan kita nggak kerja sambil kuliah lah, saya cuma ngandalkan jajan-jajan biasa doang. Ya udah, saya putusin buat oke, deal. Kita ke pulau itu. Sebelumnya kalau bisa lu kontak dulu nih Tom, saudara lu. Jadi nyampe sana, kita langsung nempatin di tempat, nggak pakai bertele-tele nanya lagi. Udah dah nih, akhirnya saya mastiin pada mau berangkat, bisanya nih hari apa? Saya bilang gitu. Gimana kalau hari Jumat? Dia bilang, wah pada nggak bisa. Akhirnya kita putusin berangkat hari Kamis. Kita putusin berangkat hari Kamis. Itu di 2 minggu setelah saya kumpul di rumah Tommy. Dapatnya hari Kamis 2 minggu ini. Oke, kita berangkat hari Kamis. Deal. Nemu waktunya 2 minggu itu di hari Kamis. Saya berangkat langsung. Saya berangkat menggunakan mobilnya Tommy. Cuman dari awal berangkat ini saya udah ada rasa nih nggak enak. Orang kalau mau jalan-jalan seneng atau nggak asik nih gue jalan-jalan. Cuman saya biasa aja. Kenapa ya? Kok nggak ada seneng-senengnya? Padahal kita mau wisata loh. Sekalian di sana mungkin nemu ide skripsi, sekalian aja buat bahan kan. Kok saya B aja? Mungkin perasaan saya aja kali. Dia bilang gitu. Singkat cerita, jalan dan nih. Jalan itu waktu itu jam 10 pagi. Saya jalan jam 10 pagi, estimasi perjalanan kurang lebih tuh 6 jam. 6 jam perjalanan. Kita nyampe, aturan kan kalau jam 10 dihitung jam 6 jam, kita jam 4 nyampe. Saya nyampe jam 10 malam. Jauh beda. Mas Rizko pasti penasaran kenapa nih? Kenapa tuh jauh? Itu di perjalanan 1 jam sebelum saya nyampe lokasi penginapan. Ini mobil mati mas. Mobil mati. Kok nggak nyala-nyala? Sedangkan tadi aman-aman aja kok. Nggak ada kendala apa-apa. Mobil mati. Kebetulan si Anton ini punya om yang ngerti tentang hal-hal mobil gini lah. Ditelepon lah si omnya. Singkat cerita, om mobil saya mati. Saya mau ke pantai ini, ke pulau ini, dan sejam lagi nyampe. Dari berangkat sampai daerah yang saya mobil mati ini aman-aman aja. Kenapa nih mati? Dan kebenaran banget, entah apes, entah gimana nih, samping saya kayak hutan gitu mas. Banyak pepohonan? Yes, banyak pepohonan. Ditelepon udah. Nah,
Pas mobil mati ini si Uci dia kayak diganggu gitulah. Oh ya maaf, sebelumnya saya lupa jelasin, teman saya si Suci ini orangnya sensitif akan hal-hal goib. Peka ya orang. Peka akan hal-hal goib. Dia setiap ada energi apa mau deketin atau mau masuk, dia nih tahu nih. Si Uci ini dari jauh dia udah ngelihat kayak perempuan, ini rambutnya panjang, dia kayak mau ngedeket ke arah kita nih. Dia ngedeket ke arah kita, makin lama makin dekat. Cuman sebelumnya nggak mau ngomong. Sebelumnya nggak mau ngomong karena ya mungkin takut batal kali, sayang udah perjalanan mau nyampe, perkara ini kita pulang nggak lucu. Ya udah, akhirnya si Anton ini sibuk benerin mobil, si Tommy ini juga sambil searching nih kenapa mobil bisa mati, dan saya pun juga sambil bantuin si Anton ini. Udah, si Uci ini dia di luar mobil. Dari luar mobil nggak lama, gue masuk ya, badanku pada dingin nih, kata Uci gitu. Badanku pada dingin nih, gue masuk ya. Masuk dah nih si Uci ke dalam mobil. Ya udah masuk Ci. Karena waktu itu malam juga mas, jam 7 atau jam 8an kurang lebih segituan lah. Masuk, tiba-tiba si Uci teriak, "Astagfirullahaladzim!" di dalam mobil. Saya bertiga, apaan nih? Kenapa nih? Pertama si Tommy, dia masuk. Kenapa lu? Si Uci lagi begini. Ketakutan gitu. Iya, Uci begini. Tom, gue ngeliat orang Tom. Ini pas banget di belakang kaca mobil kita Tom. Uci bilang begitu. Gimana Ci? Dia lagi begini Tom, dia mau masuk di belakang mobil. Ya, karena saya percaya, Tommy dan Anton pun percaya. Sebab memang dari SMA ini setiap saya mau kemana-mana selalu Uci duluan yang Uci lagi yang awal-awal diganggu. Dia ini anaknya sensitif hal-hal gituan. Ya udah tenang. Nggak mau gitu. Nggak mau lagi, nggak mau ketemu lagi, takut gitu. Ya udah lu sama gue sini ke depan. Yang gitu. Nggak lama, selang 30 menitan begitu lagi. Cuman kali ini arahnya dari atas pohon apa sih itu, saya nggak tahu nama pohonnya itu. Tinggi, dia mau gitu. Mau ke arah kita, astagfirullahaladzim, begini lagi sih. Astagfirullahaladzim, begitu lagi. Saya makin panik. Udah 2 kali kejadian. Langsung lah si Anton ini benerin mobil, nanya sekalian, "Om, ini teman saya begini kenapa ya?" Karena memang si Anton ini berasal dari keluarga yang mengerti, Mas. Ngerti lah mereka tentang hal goib. Oh, paham hal goib gitu. Iya. Jadi coba deh, Ton, kamu begini, bacain surah ini, sama kamu lihat di belakang mobil ini ada hal ganjil nggak? Hal ganjil itu entah kembang, entah apa, entah maksudnya nggak tahu juga, saya juga nggak ngerti. Dicek lah sama si Anton ini ke belakang, ternyata benar. Jadi si Tommy ini belum lama habis ziarah kubur. Dan kan biasanya kalau orang ziarah kubur ini beli kembang 7 rupa. Naruhnya di mobil. Jadi serpihan kembang 7 rupanya ini ada di mobil. Masih di mobil. Iya, masih ada di mobil. Wah, bener Om. Ternyata dibuang lah itu. Setelah itu dibuang, oh bener nih Om, ada. Ya udah kamu buang, kamu bersihin, insya Allah aman. Sambil baca ini dia bilang. Ya udah bersihin, baca doa lagi. Ini percaya nggak percaya, setelah dilakuin itu nyala mobil. Oh langsung? Setelah dibersihin dari nyala, bunga-bunga gitu? Nyala mobil. Starter, langsung hidup. Langsung nyala. Nih dalam hati saya, ya Allah, baru perjalanan kok udah kayak gini sih. Belum sampai saya bilang. Udah sampailah saya di tempat penginapan saudaranya si Tommy ini. Dan memang tempat penginapannya ini nggak ditempatin, Mas. Jadi itu cuma hanya rumah untuk singgah, untuk misalkan dari mana-mana, jadi singgahnya di situ. Saudaranya ini punya rumah lagi, ini lama kosong nggak ditempatin emang. Sengaja untuk mungkin keluarga mau main di situ tempatnya. Gitu ya? Iya. Saya nurunin barang dari mobil,
terus saya sambil nata-nata lah seperti biasa. Itu jam 10 malam waktu itu. 10 malam. Nah, di dalam ini saya ngobrol sama Anton, sama Tommy, sama Uci, saya ngobrol. Ini udah terlanjur malam nih, mau bikin acara langsung nggak malam ini? Boleh deh, cuman nanti deh kira-kira jam 1-an. Kita bikin acara langsung, karena kan 3 malam acara. Malam pertama niatnya nih, malam pertama saya sambil ngebir. Oh, minum-minum. Ya, malam kedua nih kita bakar-bakar sambil gitaran sekaligus ngebir lagi. Dan terakhir baru kita evaluasi untuk gimana ke depannya, untuk nanti Uci bilang kalau kita udah nikah kita bisa nggak ya ngumpul lagi kayak gini. Jangan kalian kalau udah nikah jangan sombong ya, tetap kita komunikasi, kita kontek-kontekan, bilang gitu. Ya udah, saya langsung dah malam itu, ya udah, saya bilang, Ton, buka aja Ton, diambil lah nih tas. Kebetulan kita memang sebelum berangkat udah mampir ke minimarket buat beli itulah, mampir beli bir itu, udah open bir, buka botol waktu itu. Kita ngobrol, kita ya gitaran lah. Kita gitaran, ya udah selesai, itu jam 1:30. Saya ke depan. Ya namanya orang baru sampai ngelihat pemandangan pantai malam kan kayaknya enak gitu, Mas. Ya udah. Lanjut Tommy nyusul. Ngapain lu malam-malam di sini? Di depan pantai lu nggak takut? Nggak iseng? Kenapa sih? Orang cuman ke depan doang, lagi juga kita nggak ada lihat apa-apa. Selang ngobrol begitu 10 menit, itu saya dengar suara kelapa jatuh, Mas. Ada suara kelapa jatuh? Dengar suara kelapa jatuh. Dug, pertama kali. Saya mungkin nggak ada perasaan apa-apa lah. Cuman kedua jatuh lagi, dug. Dua kali. Saya pikir karena cuman kelapa, nggak ada aneh-aneh lah. Nah, nggak lama kayak ada suara, Mas. Awalnya saya yang dengar. Suaranya tuh kayak gitu. Saya nggak tahu itu suara apa. Kalau kemungkinan apabila suara hewan, saya tahu itu hewan apa. Cuman ini bukan hewan. Sampai 2 kali begitu. Saya pastiin sama si teman saya ini Tommy. Tom, ada suara nggak lu Tom? Iya gue denger Pak. Cabut saya langsung ke dalam. Ke dalam penginapan ini. Saya sengaja nggak mau cerita. Dengan niatan takut si Suci ini kan orangnya sensitif yang saya bilang tadi. Takut minta pulang. Iya sih, masa belum nyampe minta pulang. Iya. Lanjut karena di perjalanan aja si Uci ini udah diganggu. Masa nyampe sana diganggu. Saya pikir, Tom, nggak usah cerita Tom. Nggak usah cerita deh, udah kita aja berdua. Ya udah. Akhirnya si lama selesai itu di malam kedua besokannya. Di malam kedua ini, nah di malam kedua ini yang saya bilang rada epicnya nih di sini. Pada malam itu kita bakar-bakar seperti biasa, kita ngebir, kita gitaran, dan tanpa sadar nih memang suara kita nih kenceng nih. Gitaran sambil bakar-bakar sambil ngebir nih suara kita memang kenceng pada waktu itu. Akhirnya saya sama Tommy sama si Uci masuklah ke dalam. Karena waktu itu udah lelah banget, Mas. Udah lelah banget nih. Saya masuklah ke dalam. Nah, di dalam ini saya ngobrol lagi. Saya ngobrolin yang kemarin ini. Yang soal di mobil si Uci ditongolin. Saya bilang, Ci, lu serius Ci? Itu ngelihat itu Ci. Gue ngelihat banget bang. Awal memang jauh, dia bilang. Tapi lama kelamaan kok dia kayak maju gitu bang. Iya, nggak lama itu yang bikin gua shock spontan kagetnya dia ada di belakang mobil bang. Dia lagi begini, dia bilang. Saya bilang, kok bisa ya? Ci, gue juga nggak tahu. Dan kebenaran juga mungkin Tom, mobil lu nih ada kendala nggak lucu nih, sejam lagi mau nyampe mobil mati. Kagak, gue habis servis lah di mobil baru kok.
kok bisa mati sih. Akhirnya si Anton bilang, memang kita dari awal ini kayaknya nggak disetujuin deh. Nggak disetujuin karena memang niat kita ke situ untuk ngebir lah. Kan sebenarnya di tempat orang tuh nggak boleh ngebir, apalagi kita buang sampah, apalagi berisik. Karena dari awal saya jalan, memang niat hati saya ini sama kompak nih, saya, Tommy, Anton, di sana kita ngebir enak kali ya. Emang mau minum-minum di sana? Ya, di sana kita ngebir enak kali ini. Atau enggak, ya kita nanti nyanyi-nyanyi lah, kita puas-puasin lah ke sana. Saya nangkepnya, jadi wah apa iya ya, di tempat orang kita nggak boleh ngebir, udah gitu berisik juga, udah gitu gitaran nggak jelas, wah pokoknya nggak jelas waktu itu. Ya udah. Nah yang nggak lama saya masuk ke dalam, ini si Anton masih di luar. Anton masih di luar. Beliau nggak ikut masuk. Entah kenapa beliau nggak ikut masuk nih, saya nggak tahu. Dia cuma hanya di depan pantai, dia begini sambil ngerokok, dia cuma ngeliat sekitar lah. Lanjut si Uci, Ton, lu ngapain di sana sendirian? Sini, katanya mau evaluasi, cuman karena nggak dengar kan jauh, tetap di sana. Ya udahlah kita ngobrol bertiga, itu lanjut tidur deh. Kalau udah capek banget, waktu malam itu udah capek banget, Mas. Udah bakar-bakar, kita sambil ngebir, kita sambil gitaran juga, kita putusin buat udahlah kita tidur aja malam ini. Ya udah, akhirnya si Uci ini bilang, gue tidur duluan ya bang. Ya udah, kebetulan di penginapan ini itu modelnya kayak 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan rumah depannya ini kayak ada balkon buat tempat duduk biasa kita ngobrol lah. Gitu. Nah saya hari pertama juga sebenarnya saya di depan situ lagi ngobrol sama si Tommy. Cuman kayaknya kalau ngobrol di depan jauh dari pantai, entah kenapa nih saya maunya ke dekat pantai ini. Sebenarnya kan kalau lagi kayak ngobrol di depan balkon kan enak juga, nggak perlu ke pantai. Kenapa kita nih harus ke pantai? Tuh ya udah, akhirnya pas saya masuk, si Uci tidur, saya sama Tommy ini di ruang tamu. Di ruang tamu lah. Kita nanti tidurnya itu jam 1 kalau nggak salah deh. Ya udah tidur, saya itu pun masih setengah sadar, baru-baru tidur. Lantas nggak lama Uci bangun, dia mau sepertiga malam. Karena dia bilang sebelumnya si Uci ini udah ultimatum ke kita bertiga lah, ke kita berdua ini, nanti bangunin gua ya di jam 2 atau nggak di jam 3. Lu mau ngapain, kata si Tommy. Gua mau sepertiga malam, bilang gitu. Oh ya udah, kalau gua nggak ketiduran ya gua bangunin. Ya akhirnya nggak tahu kenapa nih Uci mungkin nggak tidur atau nggak dia masang alarm. Bangunlah si Uci ini. Itu jam 2:30 atau jam 2 waktu itu. Saya masih tidur. Ini saya tahu juga dari si Uci awalnya. Si Uci bilang pas bangun, kok cuman ada lu berdua ya? Cuman ada lu, Bang Oki, saya, sama si Tommy. Si Anton ini nggak ada. Nggak di dalam. Iya, karena kan mungkin dari awal tadi saya bilang si Anton ini di luar. Dia nggak ikut masuk ke dalam. Ya udah, nggak lama habis dia tidur lagi nih, kira dia bangun lagi mau sholat subuh. Dia bangun lagi mau sholat subuh, waktu itu mau sholat subuh lah lagi, Allahumma ahyana ba'dama, sebelum sholat subuh lah. Dia lihat lagi, kok nggak ada. Masih belum ada juga. Belum ada juga. Uci mikirnya gini, ini anak kemana ya? Acara selesai itu 11:30 atau enggak jam 12 tepatnya. Kok nih anak nggak ada di ruang tengah ini, nggak ada. Kemana ya? Masa iya keliling sampai subuh nggak ada? Dibangunin lah saya. Saya awalnya dibangunin. Bang, lu tadi Anton kemana ya? Lah nggak tahu Ci, kan gue tidur.
Bilang gitu kan gue tidur. Emang kenapa Ci? Anton belum pulang bang. Gak ada nih di villa. Ya mungkin dia lagi keliling kali. Bilang gitu. Di villa bang mungkin dia lagi keliling atau enggak dia nikmatin hawa-hawa pantai, biarin sih Ci. Ya udah. Lanjut pagi jam 7:30-an. Saya bangun buat sarapan. Dan saya sekalian mau mandi nih, nyebur ke depan pantai ini, saya mau main air memang. Karena di hari pertama kita nggak sempet kan, karena nyampenya malam. Kita nggak sempet main air, makanya di kemudian harinya ini saya pengen langsung nyebur dari kedua paginya ini. Udah, kok kagak pulang-pulang nih orang nih mas. Malam kedua paginya, kok nggak pulang-pulang si Anton ini. Kemana ya? Dari situ saya udah mulai, wah. Saya sambungin dari cerita awal nih. Dari awal si Uci ini udah ditongolin. Di hari pertama saya dengar suara sama si Tommy juga sekalian. Nah, sekarang si Anton nih kemana nih anak nih? Saya waktu itu udah keliling. Di pagi itu saya nggak jadi nyebur. Saya cuma sarapan. Udah, kita cari si Anton ini yuk. Lu ntar anak orang kenapa-napa nggak bisa pulang. Kita gimana kalau ditanya sama keluarganya? Saya akhirnya putusin buat kita mencar nih. Saya sendiri, si Uci ini sama Tommy. Akhirnya kita mencar bertiga nih. Mencar nih semuanya mencar. Itu nggak ketemu. Itu nggak ketemu nih anak kemana. Sebab kan kalau kita nih mau kemana-mana pun aksesnya jauh, mas. Mau kemana-mana nih aksesnya jauh, nggak mau ke warung atau nggak mau beli apa nih aksesnya nggak ada. Jadi di situ tuh pure cuman perumahan doang, perumahan ya bisa dihitung 4-3 rumah lah. Kemana nih si Anton? Nggak mungkin kalau ke warung, sebab perbekalan kita cukup. Kalau cuma 3 hari mah kita spare-nya nih udah ada. Lanjut, saya ketemu lagi itu jam 8:30, baliklah saya ke villa. Jam 8:30. Saya balik ke villa, ya Allah, saya bilang kemana ini anak, kemana ini anak. Ya udah, nggak lama, sekitar jam 10 pagi, nongol nih anak baru muncul jam 10 pagi. Jam 10 pagi, itu malam selesai, malam keduanya, itu kurang lebih jam 1, enggak, jam 12, atau enggak jam setengah 12 lah, kita selesai. Saya masuk, masa jam 10 pagi dia baru pulang, kemana? Dan misal pun dia jalan-jalan, lu ngapain sampai segini lama? Lu ngapain? Lama banget mas, makanya akhirnya dia mau nongol dah nih dari sudut. Di situ kayak model banyak pepohonan lah mas. Dia keluar dari situ. Dia keluar kucuk dia keluar. Cuman begini mas, begini nunduk, mukanya pucat mas. Wah pucat habis mukanya. Awal karena emang saya bilang, lu nyusahin aja lu Ton. Dari mana sih? Dia gedek-gedek doang begini. Uci bilang, udah kakak, udah bang, tenangin dulu bang, tenangin dulu. Dia bilang, ya udah, saya bawa ke dalam dah nih. Saya tenangin minum air, saya kasih cemilan, ini rokok. Atau enggak lu nih lu mau ngebir lagi nggak? Dia cuman pokoknya pucat, dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong, cuman ya ngangguk, cuman enggak, dia nggak bisa ngomong. Itu saya seingat saya sehabis azan zuhur, saya sholat sama Tommy Uci, dia baru bisa ngomong. 2 jam kemudian. 2 jam kemudian dia baru bisa ngomong. Dan itu saya memberanikan diri buat nanya. Itu pun saya pelan-pelan. Ton, lu dari mana semalam? Gua khawatir banget Ton. Gua sampai nyari keliling lu. Gua keliling-keliling nyariin lu mau kemana? Lu nggak ada. Baru dia ngomong, semalam gua ketemu kakek-kakek. Kakek? Yes. Gua ketemu kakek-kakek. Gua samperin tuh kakek-kakek. Itu gua nggak tahu orang atau gimana. Gua ngobrol sama kakek-kakek itu. Dia bilang, gua ngobrol, jadi di malam itu gue ngelihat ada ibu-ibu pakai baju kayak baju kejawen Jawa gitu mas. Satu lagi ada orang bawa pacul. Pokoknya di situ ada beberapa orang lah, kalau dia bilang orang.
Mungkin makhluk kalau orang yang berarti. Dia ngelihat pokoknya banyak ada aktivitas lah di sekitar situ. Dan gue nyamperin si kakek ini. Seingat gue nih awalnya ditanya, kamu mau ngapain kesini? Dijelasin sama teman saya si Anthony. Ditanya lagi, kamu mau ngapain kesini? Kamu mau ngapain? Jawab lagi. Dan gak lama, ini di depan si Anton ini dia dengar suara ombak. Wah! Nengoklah Anton ke depan. Nengok Anton ke depan. Pas nengok lagi, nggak ada. Kakeknya nggak ada. Si kakeknya ini nggak ada. Dari situ dia mulai sadar. Nggak ada yang nggak beres nih. Gua nggak beres nih. Gua di mana nih? Pas itu dia cuma ngelihat sama si yang pakai baju kejawen itu. Dia lari ke sono, makin lari, dia makin lari, kok ini makin jauh, dia bilang gitu. Tapi dia ngeliat jelas, tapi kalau mau dideketin malah makin jauh. Dia mau nanya lagi sama orang yang bawa pacul ini, makin jauh, semakin gue dideketin semakin jauh. Dan yang gue inget banget Pak, gue inget banget arah dari villa mau ke tempat terakhir gue ada nih, gue inget. Cuman entah kenapa, pas gue jalan mau ke villa, itu kagak ada, villanya nggak ada. Pure hutan belantara, kata dia begitu. Pure hutan belantara, gue nggak tahu nih, gue ya Allah, gue kalau bisa nangis penangis. Kata si Anton gitu, gue bisa nangis menangis. Gue nggak tahu harus ngapain, gue bingung. Akhirnya gue dalam keadaan itu gue berdoa lah. Saya langsung nyeletuk, lu abis ngebir, lu langsung berdoa, lu nggak malu? Saya bilang gitu. Ya abis gimana? Gue harus gimana? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu harus mau kemana. Maksudnya gue pengen ketemu dulu lagi. Di situ kenapa dia bisa balik lagi? Gue ketemu nenek-nenek, Bang. Si neneknya ini bilang, kenapa? Ada apa? Sama mau apa? Dijelasin lah. Jelasin sama si Anton ini. Dan si Anton ini disuruh merem. Pejamkan mata kamu gitu. Merem lah nih si Anton. Pas dia buka mata, bener ada di situ. Bener ada tempat di mana titik terakhir dia diri. Udah. Ya udah dia keluar, yang saya bilang tadi. Dia keluar dari si hutan itu. Keluar. Keluar. Lanjut. Gue mau telepon om gue. Kenapa nih gue bisa begini? Ditanya, om, aku begini. Oh, jadi karena omnya yang saya bilang tadi, omnya ini mengerti tentang hal-hal gaib. Kamu dibawa di dimensi lain. Omnya bilang begitu. Terus, memang kamu mau lakuin apa di sana? Kamu zinah nggak di sana? Atau nggak kamu buang pipis sembarangan nggak? Atau nggak kamu di sana ngucap-ngucap kata kasar atau kotor nggak? Dia bilang gitu sama omnya. Nggak mungkin. Coba kamu pikir-pikir lagi. Akhirnya si Anton ini jujur lah. Iya om, saya sama teman-teman saya ngebir. Langsung lah si om ini, astagfirullahaladzim. Dia bilang begitu, ditutup. Ya udah sekarang minta maaf aja. Minta maaf di situ, minta maaf. Kalau bisa kamu sholat, kamu mandi deh, habis ngebir kamu mandi. Ya udah mandi dah tuh dia. Nah, sorenya ini saya mau main, biasalah saya mau main pantar karena kan nggak jadi Mas, gara-gara nyari si Anton ini yang hilang, yang nggak jadi main pantai. Akhirnya saya main lah malam itu, sore itu juga saya main air lah, main pantai, saya mandi berenang. Nah memang benar di hari kedua sorenya ini saya kayak, wah ini nggak masuk akal juga sih Mas sebenarnya. Nah itu dari kejauhan nih ada perahu orang nelayan lah. Cuman yang anehnya ngeliat saya doang. Perahu tapi yang ngeliat saya doang. Sorry ini hari ketiga. Enggak hari kedua deh, hari kedua. Karena saya kan 3 hari. Ada model perahu, cuman yang ngeliat saya doang. Saya punya niatan besok kita nyari cumi, enak kali ya. Karena kan malam nih.
No, di sana ada kapal no Tom no. Kapal apaan sih? Gue bilang, kagak ada apa-apa. Ya Allah, saya bilang, oh no. Ya udah, saya bilang nih nggak beres. Saya bilang, ya udah, lanjutlah tidur pas hari ketiga paginya ini seperti biasa, malam terakhir karena besoknya saya mau pulang. Di malamnya ini saya kan hari pertama sore saya mandi, malamnya ini nggak ada, kayak si Anton ini hilang. Nah paginya ini saya buat putusin mau pulang lah. Seenggaknya 4 hari saya ke sana. Lumayan buat nambah-nambah karena duit juga masih ada. Ya udah pagi saya nggak ada apa-apa seperti biasa, siang sore ini nggak ada apa-apa. Malamnya terakhir saya di situ, ini saya dan Uci yang diganggu. Saya dan Uci yang diganggu. Waktu malam terakhir ini, kan memang niat saya di malam terakhir buat evaluasi mas. Nggak ada, udah kegiatan habis lah. Buat evaluasi dan sekalian kalau bisa nambah seharian lagi kalau bisa. Jadi 4 hari total ke sana. Akhirnya nggak jadi kan karena banyak hal-hal gituan. Ya udah, saya waktu itu saya ke depan. Saya ini ke depan balkon penginapan itu ya cuma duduk biasa aja mas. Duduk biasa sambil ngerokok, sambil santai. Awal saya ngelihat ada model bayangan gitu, wet, ya. Cepet itu. Wah, saya bilang, apaan tuh? Itu terjadi 3-4 kali lah. Balik lagi, wet gitu. Wah, apaan tuh? Pas terakhir saya kan, nah di sini kan kebetulan saya lagi ngopi nih. Saya mau ngambil kopi saya, pas saya nengok ini di pas banget deket sekitar 10 meteran lah. Itu nongolin nampakin jelas. Cuman yang maksud saya jelas hanya wilayah kaki, badan, sama kepala. Mukanya ini ketutupan. Itu saya lihat merah. Dari bawah nih merah. Merah itu kusam lah. Itu seragamnya kusam waktu itu. Sontak saya langsung, astagfirullahaladzim apaan tuh? Saya bilang, astagfirullahaladzim apaan tuh? Saya masuk ke dalam. Karena saya bilang, astagfirullahaladzim apaan tuh? Ya udah, pas saya masuk ke dalam, ditanyalah sama si Tommy, lu ngapa nyebut? Lu kenapa nyebut? Aduh, tunggu. Nih, ya mungkin kalau orang baru pertama ketemu gituan, shock mas. Nah, setelah saya melihat sosok wujud ini, saya masuk ke dalam mas. Langsung lari ke dalam tuh. Lah, ngibrit saya ke dalam film, langsung saya cepat ke dalam langsung. Wah, saya bilang begini, astagfirullahaladzim, saya kayak orang gemeteran gini. Mungkin kalau dari sini rada jauh, saya nggak terlalu takut mas. Ini deket mas. 10 meteran kira-kira tuh. Kurang lebih. Dia begini nih, sambil begini dia bilang, wah astagfirullahaladzim, saya siapa yang nggak sontak mas? Siapa yang nggak kaget? Masuklah saya ke dalam, langsung lari ngibrit, astagfirullahaladzim, saya begini, astagfirullahaladzim. Lu ngapa lu? Kata si Anton, ngapa lu? Enggak Ton, ntar aja Ton. Nah, nggak cuma di situ. Di situ berbarengan saya dan Uci diganggu. Nah, saya ketemu teman saya si Ucinya ini kerasukan. Kemasukan atau kesurupan. Pas saya masuk, si Uci ini dia diem begini masalahnya. Diem aja, cuman begini aja dia. Ditanyalah sama teman saya si Tommy, Ci, udah malam, lu nggak mau tidur? Diem aja nggak mau jawab. Diem aja tuh nggak mau jawab si Uci. Diem aja. Makin lama, ini si Uci nih, wah langsung gitu, langsung teriak. Entah kejadiannya gimana saya nggak tahu, karena kan saya di depan. Masih lagi ngerokok. Yang ada di dalam tuh cuman Anton sama Tommy. Saya tanya, ngapa nih anak nih? Orang dari tadi juga begitu, dia diem aja. Gue pikir mah dia lagi zikir kali. Gue pikir dia lagi banyak pikiran. Sebab begini aja si Uci nih, kayak orang sila begini aja nih. Cuman badannya goyang begini. Biasa mungkin si Anton sama Tommy ini nganggapnya lagi zikir, nggak mau ganggu lah dia. Ya udah, tetap fokus nonton TV lah mereka berdua. Dari tadi berarti? Ya, dari tadi. Udah begini langsung dia nggak lama langsung langsung masuk, dia langsung kurang kerasukan bang gitu. Langsung kerasukan. Saya, Anton, Tommy, karena memang saya bertiga ini orangnya penakut. Oh, penakut. Ya, saya tanpa pikir panjang saya mau cari pertolongan.
Saya langsung lari keluar pemukiman ini, saya nyari pertolongan, pokoknya ada orang di situ, saya minta tolong. Padahal logikanya kalau kan bisa, ini omnya Anton ini kan bisa langsung telepon. Tapi ya namanya orang panik, seumur umur nggak pernah saya ngeliat orang kesurupan tuh, nggak pernah Mas. Dari saya lahir sampai sekarang saya nggak pernah ngeliat orang kesurupan. Kemarin doang nih kejadian sekali, ya saya panik. Saya lari keluar, kebetulan di situ ada satu rumah panggung lah. Ada rumah panggung kecil kayak ya mungkin rumahnya yang penjaga daerah situlah. Saya minta tolong, saya ketok-ketok. Assalamualaikum, Bang, assalamualaikum. Jawablah, iya Jang, kenaon? Bang, tolong saya Bang. Tolongin saya Bang. Itu teman saya kesurupan Bang. Serius? Ya udah, langsung singkat cerita saya ngajak lah kita sebut aja Mang Ujang lah ya Bang. Si Mang Ujang ini masuklah ke villa. Dia masuk ke villa. Nah, pas masuk ke villa, Uci ini sontak langsung begini, langsung ini. Kata si Mang Ujang, kamu lagi. Saya curiga, kok ini bisa tahu nih orang Mang Ujang. Ya udah, singkat cerita, kamu kenapa? Ada apa? Si makhluk yang masukin Uci ini bilang, tadi ada pemuda masuk ke wilayah Aing tanpa permisi. Ini bahasa Sunda. Aing nggak suka, Aing nggak mau, ini tanpa permisi. Aing nggak terima, Aing harus masukin ke pemuda itu. Maksudnya saya, Anton sama Tommy. Saya harus masuk ke pemuda itu. Saya nggak mau keluar. Jangan, mereka nggak tahu kalau itu wilayah kamu. Lagi juga ini tempat wilayahnya. Kita punya alam semesta itu punya cuman Sang Maha Pencipta. Dia bilang gitu. Nggak boleh begitu. Tidak bisa. Saya harus masukin salah satu pemuda itu. Saya nggak mau. Saya mau ajak dia ke alam saya. Dia bilang gitu. Nggak boleh. Cuman Mang Ujang ini tetap tenang. Nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa, saya minta telur sama pisang sama bunga melati waktu itu minta ya. Telurnya ini telur kayak bukan telur biasa Mas. Telur ayam kampung yang kecil itu yang warna rada abu-abu gitu. Telur apa sih itu namanya? Kayak telur asin gitu bukan? Bukan, tapi dia bentuknya kecil. Oh, lebih kecil lagi. Lebih kecil. Dia minta itu. Mang Ujang bilang, tidak bisa. Saya mau itu. Tidak bisa. Ya udah sekarang kamu keluar. Kasihan anak ini kamu rasukin. Anak ini lemah udah capek. Mang Ujang bilang gitu. Tidak bisa. Saya mau itu. Ya udah. Akhirnya mungkin Mang Ujang ini tensinya naik kali. Kalau kamu nggak mau keluar, saya bakar kamu. Saya lebur kamu. Cuman dari awal masuk nih Mang Ujang tangannya udah begini memang. Dari awal dia datang nih duduk, Mang Ujang tangannya saya perhatiin begini aja. Saya nggak tahu maksudnya apa. Tangannya begini aja nih. Saya lebur kamu. Akhirnya si makhluk ini diam. Itu 5 menit sampai 10 menit lah, nggak lama sih. Cuman wah ekstrim sih. Saya seumur umur nggak pernah nyaksiin orang kesurupan, tiba-tiba depan biji mata langsung saya nyaksiin dia. Siapa yang nggak kaget? Bilang gitu. Udah si makhluk ini akhirnya keluarlah si makhluk ini. Nah setelah keluar itu Mang Ujang nanya, Dek, kenapa bisa kayak gini? Kenapa si teteh ini bisa kemasukan? Ada apa? Kalian melakukan apa? Saya nggak ngelakuin apa-apa Mang. Saya cuma ngebir sama gitaran, sama bakar-bakar. Ya saya sadar sih memang saya berisik. Oh begitu. Sekalian nggak zina ataupun yang lain? Astagfirullahaladzim, enggak Mang. Saya cuman ya anak muda seperti biasa lah ngebir. Akhirnya Mang Ujang bilang, sampahnya ya di depan memang nggak saya buangin. Udah malam buka botol langsung udahlah berantakan. Mungkin dari situ Mang Ujang ya. Oh ya ampun, saya bilang. Mungkin dari situ ya. Saya bilang, tadi Mang Ujang sempat bilang kamu lagi. Ada apa ya Mang? Oh memang sebelum Ade ini itu kurang lebih 9 bulanan nih ada lagi pemuda sih sama kayak Ade. Ini main ke sini. Kejadiannya sama. Cuman kalau mereka bukan ngebir. Maaf, kalau mereka ini berpacaran di tempat gelap lah.
Berpacaran di situ beberapa pemuda dan dimasukin lagi. Kebetulan ada ini kemasukan lagi gitu. Akhirnya cerita. Ditanya lagi, ini ada berapa hari di sini? Saya niatnya mau 4 hari, Mang. Karena kan saya lagi nyusun skripsi. Maksudnya saya jenuh sama Jakarta lah, saya pengen kesini. Saya pengen 4 hari. Cuman di hari pertama, kedua, ketiga ini saya full berempat digangguin, Mang. Full saya digangguin. Bisa cerita nggak? Saya ceritain tuh hari pertama, hari kedua, saya ceritain. Hah? Mang Ujang juga kaget, sempat dibawa. Iya, Mang, ini orangnya nih. Ya tunjuk. Kamu ngobrol sama kakek-kakek. Kata Mang Ujang gitu. Kamu ngobrol sama kakek-kakek, bentuknya begini, begini. Bener, Mang, ternyata. Mang Ujang udah tahu. Udah tahu. Dia udah tahu di situ. Bener. Nah, kalau Aing bilang si kamu ini suka dia sama kamu. Lantas kamu kenapa bisa keluar? Kamu bisa balik ke dunia kamu sendiri gimana? Saya minta tolong, saya ketemu sama nenek-nenek lah. Dan kata om saya pun, itu buyut saya. Oh, kamu ada keluarga, bisa dibilang tabib gitu lah. Mengerti akan hal-hal itu, dia bisa ngobatin. Punya, Mang. Ya udah, akhirnya saya buat pelajaran banget waktu itu. Saya buat pelajaran banget. Kalau kemana-mana nih, kita nggak boleh punya niat hati jahat nih, nggak boleh. Faktor nomor 1. Kedua, kita nggak boleh buang sampah. Ketiga tuh, kalau memang kita lagi di kampung orang, kita nggak boleh selagunya lah. Nggak boleh banyak tingkah. Baik dijaga itu lisan ataupun perilaku. Saya buat pelajaran banget waktu itu. Jaga sikap. Jaga sikap. Akhirnya saya minta kontak si Mang Ujang ini. Mungkin di lain waktu saya mau kesini lagi. Lain waktu saya mau kesini lagi dengan niat bersih lah niatnya. Dengan niat bersih waktu itu. Cuman kan karena ya waktu sih Mas Rizko. Waktunya nggak nemu. Akhirnya terus sampai saya nikah sekarang. Belum main kesana lagi. Belum main kesana, tapi masih aktif lah. Masih aktif. Berarti nanti ajak kesana, ajak bini kesana. Gitu. Mungkin ajak istri kesana. Nah, sama Mang Ujang ini saya lupa. Mang Ujang ini sebelumnya juga memang ngejelasin sama yang punya rumah. Sama yang punya rumah ini. Jadi yang punya rumah ini saudaranya Tommy, sama Mang Ujang ini kenal. Kalau ada yang mau kesini, dia ngomong bahasa Sunda. Waktu itu kalau nggak salah, kalau ada yang main kesini, tolong beliin kayak kembang gitu. Tolong beliin kembang, sama tolong dikasih ini kayak model garam. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ternyata itu baru cerita tuh di akhir saya udah ngalamin. Ternyata saudaranya si Tommy ini nggak ngelakuin itu. Harusnya nyediain. Harusnya sebelum si Mang Ujang ini udah nitip. Karena memang waktu itu di situ lagi kacau lah, di kampung itu memang keadaan lagi geger. Lagi banyak teror. Banyak teror. Saya nggak tahu kenapa. Saya pun kalau tahu di kampung itu banyak lagi keadaan gitu, saya nggak mau ke situ. Ekstrim 4 hari lagi. Niatnya 4 hari, cuma 3 nggak jadi 4 hari. Akhirnya fixnya nih 3 hari. Fixnya nih 3 hari akhirnya. Ya udah, saya si Uci pun bilang, gue nggak mau lagi dah pulau lu. Kapok gua ke rumah saudara lu. Dia bilang gitu. Saya nanya, kepo sama Uci. Lu semalam kenapa, Ci? Kenapa gua? Kata dia gitu. Nah, pas di kesurupan ini, saya nggak mau nanya Uci. Si Uci awalnya pas selesai kesurupan dia cuman kayak orang begini doang. Kenapa gua? Kenapa ya gua? Gua udah apa sih? Saya nggak mau bilang lu habis kesurupan. Saya sepakat nggak mau bilang lu mau kesurupan karena saya takut dia minta pulang waktu itu malam. Mas, waktu itu malam nggak lucu kalau kita nggak mau pulang. Nggak lucu kalau mau pulang si Uci ini. Akhirnya saya nggak cerita, enggak. Ya udah lu tidur aja, lu kecapean kali. Gue tidur ya udah tidur ya udah. Akhirnya saya ngebongkarnya ini pagi. Jelek pahitnya kalau memang lu minta pulang ya udah kita pulang pagi lah. Saya nggak buka pada malam itu waktu itu akhirnya. Tapi saya tanya, gue ngapain kesurupan gue? Kalau ada video mungkin saya bisa rekam tuh.
Saya memang waktu itu saya nggak ada videonya, saya nggak ada fotonya pun nggak ada. Itu sorry bang, itu tahun berapa? 2015an. Oh 2015. 2015an waktu itu memang nggak ada niatan kemana-mana lah. Cuma pengen ke jalan-jalan aja lah. Cuma nggak tahu kenapa si Tom ini pengennya ke situ. Ke Pulau Manuk ini ya. Ke daerah Rangkas. Oke. Itu jadi Mas Rizko. Oke, berarti setelah udah cerita-cerita tentang semalam, baru rapi-rapi pulang. Nggak langsung pulang. Saya mampir ke rumah Mang Ujang ini. Pamitan sekaligus ya pengen nanya juga sih. Saya nih ada apa nih? Masa Mang cuman ngebir ngelakuin itu seumur-umur saya nggak pernah ngalamin soalnya. Ya paling kalau ngalamin pun ya hanya sekelebatan, hanya suara ataupun hanya kayak disambit gitu. Cuman nggak tahu kenapa nih di tahun ini nih terlalu ekstrim buat saya, terlalu ekstrim. Saya nggak sempet mikir. Dan sampai kejadian itu saya sampai mikir kok bisa lu nih pindah alam, Ton. Kok bisa lu nih pindah alam? Ini gimana nih logikanya? Saya masih mikir aja sampai situ. Mang, kenapa sih Mang? Udah, kalau dipikirin nanti kamu pusing, nggak akan ketemu. Tapi saya percaya, karena si kakek-kakek ini, dia bisa ngebawa lah. Dia bisa, apa sih bahasanya? Bisa ngajak lah. Dia bisa ngajak. Bawa ke alam mereka gitu. Bawa ke alam mereka. Saya bilang, iya Mang, serius. Iya. Ini terakhir kali kejadian waktu itu 2001. Pernah ada yang begini. Oh, dibawa ke alam mereka tuh terakhir 2001. Itu pun dia berusaha buat ngeluarin nggak bisa. Karena yang dimasukin ini bukan berasal dari keluarga tabib. Hanya orang biasa lah. Tahun 2001 waktu itu Mang Ujang cerita terakhir begini 2001. Waktu itu cewek yang dibawa sama si kakek-kakek. Lama kejadian lagi, masnya kejadian lagi sama masnya. Pas saya mau pulang itu saya ngobrol sebentar. Tapi tahun 2001 itu pas ketika ada cewek yang dibawa ke alam mereka tuh bisa dibawa balik gak? Bisa, tapi lama. Itu pun harus dari Mang Ujang, nggak bisa. Mang Ujang sendiri pun dia nggak bisa, nariknya itu nggak bisa. Dipanggil lagi terus akhirnya pas terakhir nih Abah namanya dia bilang. Terakhir mentok saya manggil Abah. Si Abah ini bisa ngeluarin akhirnya yang diculik itu. Makanya dari awal saya bisa nebak pasti Anda ketemu sama kakek-kakek. Karena udah kejadian. Si cewek ini dibawa. Awalnya sama, lihat-lihat, tiba-tiba mungkin pikirannya kosong, kita ngeliat pantai seru, enak, pikiran kosong kali. Bisa langsung dibawa. Si cewek itu cerita sama percis seperti yang teman saya alamin, si Anton. Dia ketemu kakek-kakek, ada aktivitas warga di situ banyak, cuman semakin dideketin makin jauh. Dia bilang, saya hanya ngobrol sebentar, tapi kok tiba-tiba udah pagi. Tahun 2001 ini Mang Ujang banyak cerita dari situ terakhir. Nah kenapa masnya ngalamin lagi? Mungkin masnya ngelakuin salah nggak? Saya bir doang, Mang. Bir doang. Yang pertama kenapa ya Mang? Yang saya bilang, yang pertama ini mereka pacaran. Jadi pacaran duduk, entah ngapain saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mereka berdua pacaran. Si cowoknya ini masuk ke dalam. Si ceweknya tinggal depan, pas cowoknya mau ke depan lagi nggak ada pacar si ceweknya ini. Gitu. Geger satu kampung. Masuk ke alam si kakek itu. Okay. Ternyata udah 14 tahun yang lalu. Lama. Kejadian apa sih? Saya, untung bukan saya. Si Anton yang kena. Untungnya si Anton ada keturunan dari keluarganya. Iya, orang yang bisa lah mengerti akan hal-hal itu. Iya. Mungkin kalau nggak ada juga lama keluarnya. Dari si Mang Ujang yang bantu gitu ya? Iya, mungkin Mang Ujang pun nggak bisa. Ya karena memang nih mungkin ya udah terlalu strong kali. Udah kuat kali ilmunya. Tadi kan Mang Ujang kan nanya ke Mang Ujang nih, kok bisa temennya tuh bisa dibawa ke alam mereka gitu. Iya.
Tapi Mang Ujang nggak jawab. Nggak jawab. Lebih kayak nggak usah dipikirin, terpusing gitu. Iya, entah nggak mau jawab, entah dia tahu tapi nggak mau bilangin. Berarti Bang Oki masih penasaran ya? Masih sangat penasaran sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Nah, bagaimana bisa? Di sini ada yang bisa jawab. Nanti Bang Oki bisa ngobrol-ngobrol sama Om Puji nanti. Oh baik. Bisa tanya-tanya apa yang masih penasaran. Gitu. Baik. Kita panggil dulu Om Puji. Baik Mas, itu tadi cerita dari Mas ya. Saya sudah mendengar di belakang kamera. Nah, kira-kira apa yang selama ini yang membuat Mas penasaran di hari itu yang mau dibicarakan? Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum buat Om Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih penasaran Om. Sampai detik ini pun saya masih penasaran. Iya. Bagaimana bisa manusia yang lebih sempurna derajatnya ketimbang makhluk lain ini bisa pindah ke alam makhluk goib? Oke, saya jawab ya, itu aja. Sama bagaimana bisa si kita ngelihat langsung sama makhluk yang itu jelas sekali? Siap, saya jawab ya. Dua nih ya. Yang pertama, bagaimana bisa manusia itu bisa masuk ke alam gaib, ke alam jin ya. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena orang tersebut disukai makhluk gaib. Contoh, ada seorang pria atau wanita ya, dia disukai Kanjeng Ratu Kidul, kemudian dia dijemput sukmanya dimasuk ke istana alam gaibnya Kanjeng Ratu, bahkan sampai jasad-jasadnya pun masuk. Ya. Kedua, orang yang bisa masuk ke dunia jin ya, alam jin ya, karena orang tersebut bisa jadi berbuat sesuatu kesalahan yang tidak diinginkan sama si penghuni gaib tempat tersebut, sehingga yang menguasai tempat tersebut, jin-jin tersebut ya, ingin memberi pelajaran kepada orang tersebut, sehingga ditariklah orang itu ke dalam alam mereka gitu. Dan ada juga kan orang kalau masuk ke alam gaib ya, itu ada juga yang nggak bisa pulang tuh Mas. Ya ampun. Ke alam manusia lagi. Kenapa tuh? Kenapa? Karena si orang tadi dia makan atau minum sesuatu yang disediakan di alam sana. Kalau orang manusia udah masuk ke alam jin ya, kita misal diajak ke suatu tempat istana mereka ya, ada rajanya gitu kan, biasa ada jamuan makan tuh. Itu kan menggiurkan ya, itu jangan sampai kita makan makanan mereka. Kalau sampai kita minum atau makan makanan mereka, udah wallahu alam nggak bisa pulang gitu. Makanya yang tadi Mas cerita, dia bisa teman Mas siapa tadi namanya? Anton itu kan katanya keturunan tabib ya, karena dia bisa. Bukan keturunan, salah satu keluarganya ada. Iya, mungkin jauh, mungkin iya. Bisa, karena itu bisa pulang ke alam manusia lagi pulang. Ya. Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Sebenarnya karena temannya Mas ini belum sempat makan atau minum di alam mereka gitu. Oh, yang seperti dibilang Om Puji tadi. Iya, kalau sampai ada tuh yang kemarin si Rizky apa Ripi namanya? Rizky ya. Dia sampai disukain si Ulan ya, penghuni Danau Sunter itu, dia sampai sempat minum, diajak ke rumahnya diminum airnya tuh manisnya minta ampun katanya. Kemudian pingsan. Nah, dia sampai ruhnya tuh dibawa Mas. Ya ampun. Nah, sampai udah di ngaji apa itu kan. Akhirnya kan untuk si roh si jin ini yang perempuan yang suka ini, dia ngomong di depan jasadnya si Rizky itu, kamu gimana, kamu suka sama saya enggak? Ya, saya suka sama kamu, tuh gimana, kita alam berbeda, ya udah kamu mendingan pulang aja dan masuk lagi. Itu masih ada kebijaksanaan seperti itu. Biasanya orang kalau udah masuk ke alam mereka, minum atau makan ya udah kelar sampai di situ, paling jasadnya mati gitu. Allahu Akbar. Itu. Terus tadi yang kedua apa ya? Bagaimana bisa
mereka menampakkan secara jelas di depan kita. Ya, pada dasarnya manusia tadi itu manusia ya, umumnya manusia itu sudah mempunyai atau terbuka mata batinnya mas sejak lahir. Kenapa anak kecil kok bisa melihat ini ya? Begitu udah dewasa, mereka udah jarang sekali melihat hal-hal gaib tersebut. Karena apa? Setelah dewasa kan kita udah mikirin keduniawian, sekolah ini itu. Ya, jadi yang dipikiran seperti itu. Sehingga mata batin kita sementara ya bukan selamanya, jadi sementara dia mengecil dulu. Ya ada di sini. Cakra ajna namanya. Jadi semua orang bisa kayak mas semua tanpa kecuali. Makanya ada di sebuah perusahaan itu kan security-nya bisa lihat hantu ini, karyawannya juga bisa lihat ini, semua kayak merasa diganggu semua karyawannya. Karena memang mereka manusia itu memang udah punya dari kecil itu sudah sejak lahir pun sudah ada. Makanya kan Allah itu memberikan sesuatu seperti itu. Kenapa bisa melihat sesuatu itu? Karena biar kita meyakini bahwa alam jin itu ada gitu loh. Paham ya? Paham. Alam jin itu ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah kan gitu. Jadi baik Om Puji. Saya tadi Om Puji bilang ini memang bisa kalau manusia ini dibawa ke alam jin. Lantas bagaimana bisa waktu di alam manusia dengan alam jin ini berbanding jauh? Sebab dari penjelasan teman saya Anton ini, dia bilang gua cuma ngobrol sebentar. Gue cuma ngobrol ya paling 5 atau 10 menit. Iya. Penjelasan dia bilang begitu. Iya. Tapi kenapa selesai? Ini udah pagi. Iya. Begitu ya. Monggo. Silakan. Sejawab ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perbedaan waktu antara akhirat dengan alam gaib dengan alam nyata itu perbandingannya 1000 banding 1. Kalau 1 hari di alam akhirat di sini 1000 tahun lamanya. Itu jawaban saya. Makanya ada peristiwa pernah dulu ya. Kalau gaib begini sebenarnya kita tidak bisa dipikir secara logika nalar ya, karena itu kekuatan gaib itu memang Allah yang punya hak, itu Allah gitu ya. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata hanya Allah gitu. Jadi kita hanya bisa istilahnya melihat daripada sabda Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW bersabda itu kan bahwa perbandingan akhirat dengan atau gaib ya dengan dunia itu berbeda lama sekali. Di akhirat itu 1 hari, di kita ini dunia ini di alam dunia ini manusia ya itu 1000 tahun. Jadi ya 1 banding 1. Makanya kalau orang udah masuk alam gaib itu perasaan gue baru sebentar nih. Kok sini udah 3 hari? Kan teman saya pernah hilang mas di Kebun Raya Bogor ya. Teman saya perasaan baru berapa setengah jaman lah ya. Di situ kita nyariin udah istilahnya sampai manggil aparat setempat ya, udah sampai kita orang-orang tuanya bareng nginep di situ 3 hari 3 malam baru muncul lagi. Itu nyata? Nyata. Teman saya masih hidup kok. Ya ampun. Jadi baru setengah jam dia dimasukin ke, katanya sih kayak macam orang di Bogor ya, Kebun Raya Bogor ya. Orang ditandu itu sebelah kiri kanannya macan, harimau. Ini kayak raja gitu. Mungkin wallahualam mungkin Prabu Siliwangi saya nggak tahu ya. Yang pengawal pakai tombak, sebelah kiri macan belang, macan putih. Dia dibawa, kamu ngapain? Diajak sama pengawalnya ke dapur, suruh bantuin masak. Tapi dia melihat cabenya itu besar-besar, dia mengucap, ya Allah gitu. Gede amat, itu udah diusir, dilempar, tiba-tiba dia jatuh nabrak pohon besar, dia merem kaget, udah orang pada nyari-nyariin, manggil namanya Muslimin gitu, namanya Muslimin. Ya, gitu. Itu udah 3 hari mas. Okay. Paham ya? Paham Om. Ya. Boleh satu lagi nggak? boleh. Iya boleh satu lagi. Tadi sebelumnya Om Puji bilang karena bahwa semua manusia bisa pindah ke alam jin. Iya. Pertanyaan saya, tipe manusia yang mana nih Om Puji? Ataukah yang jarang ibadah? Ataukah yang sering ibadah pun bisa? Siap. Saya jawab. Jadi bangsa gaib itu dia sebenarnya walaupun maaf ya tidak sholat atau gimana ya, tapi kalau si bangsa jin ini sudah senang sama orang itu tetap keambil. Walaupun rajin ibadah. Walaupun rajin ibadah kayak mau enggak kayak tetap ketangkep, karena
Maaf ya, sebelumnya ada pernah cerita tentang Wayantira ya Mas Erwe ya. Dia ya maaf bukan muslim ya, dia kan beda agama sama kita ya. Jadi dia kan ibadah nggak ini dong, otomatis tetap dia diambil sama penghuni namanya kerajaan Wayantira di Sulawesi. Sampai sekarang itu nggak ada, dia di jasadnya ngeliat katanya itu dibawa. Ya, karena gitu? Udah makan makanan situ sama dia sentuh perempuan sana kenalannya, udah akhirnya ke bawah, tapi jasadnya ya mati, meninggal gitu. Yang saya tangkap memang berarti di makhluk ini ada tingkatannya ya Om? Iya betul. Jadi step by step, step by step mereka ada tingkatannya. Ada tingkatan. Gitu. Oke. Dan jin kan punya marga Mas, ribuan marga. Ada Al-Amar, Zalnabur, Al-A'war, namanya Desim, ya terusnya apa namanya yang paling tinggi kan Ifrit ya, marganya Ifrit. Jin Ifrit itu yang luar biasa. Itu ya? Nah itu yang luar biasa, otaknya pintar sekali, ilmunya tinggi. Suk-suk segala macam. Makanya orang kan lu pakai susuk ya gitu kan, biar tampar, biar cantik. Sebenarnya bukan susuk, itu nama marga jin, suk-suk. Ya. Itu marganya jin semua. Oh banyak dah kalau gitu. Terima kasih banyak Om Puji. Sama-sama. Menjawabnya akhirnya terjawab sudah semua dari alhamdulillah. Saya. Iya alhamdulillah. Ya poin ini jadi dijawab. Terima kasih banyak Om Puji. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke, siap. Demikian obrolan saya dengan Mas Oki ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan pembelajaran buat kita semua. Tetap kita dimanapun ingat pada Allah, jaga sikap. Ada pepatah berkata, di mana bumi berpijak, di situ langit kita junjung. Tetap semangat dan sukses selalu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Acara ini saya kembalikan kepada Bang Rizko. Terima kasih. Nah itu dia tadi penjelasan dari Om Puji yang tentang pertanyaan yang bikin penasaran Bang Oki. Iya, alhamdulillah kejawab Mas Rizko. Alhamdulillah sudah penasaran. Jadi terima kasih Bang Oki udah mampir di Lautan Mistis malam-malam. Terima kasih buat tim Lautan Mistis. Oke. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, dibantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Langsung aja mampir di Instagram kita di lautan.mistis. Kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gua Rizko dan Bang Oki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.